Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita berjumpa di udara dalam program Tafsir Maudhu'i edisi Sabtu tanggal 22 Oktober 2022. Bersama narasumber kita, guru kita Imam Yaksollah Mansur yang akan membahas karakter umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan landasan Al-Quran Surat Al-Fat ayat 29. Ikhwan dan akhwat, langsung saja kita akan menyapa guru kita Imam Yaksollah Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Imam ya? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Imam, silakan dengan pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruqah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa manittaba'ah ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita kembali dapat bertemu dalam kajian Tafsir Maudhu'i yang pada sore hari ini kita akan mencoba memahami firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Fat ayat yang surah yang ke-48 ayat yang ke-29 ayat yang terakhir. Karakter adalah suatu sifat atau seperangkat sifat yang selalu dikagumi dan menjadi tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral. Jadi karakter adalah sesuatu yang dikagumi oleh yang lain, yang menjadi tanda kematangan moral seseorang sehingga mewujudkan kebaikan. Itulah karakter. Jadi para pakar sosiologis menyebutkan bahwasanya karakter itu lebih banyak berkonotasi positif. Jadi kalau yang tidak baik bukan disebut karakter. Demikian menurut sebagian ahli sosiologis atau mayoritas bahkan. Adapun yang disebut dengan umat Muhammad, ini adalah yang kami maksudkan adalah umat Islam. Siapa umat Islam itu? Umat Islam adalah umat yang telah membaca syahadat, yang telah menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itulah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana karakter dari umat Muhammad itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fat, surah yang ke-48 tadi, di ayat yang terakhir yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzi nama'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastawa ala suqihi yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar
Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Yang artinya Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama mereka, mereka itu bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Dan orang-orang yang bersama dia, maksud kami, bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang dengan sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Lalu Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Inilah yang tadi saya sebut sebagai karakter, atau mungkin di sini disebut dengan simahum, tanda-tanda mereka. Ayat ini merupakan rangkaian daripada surah Al-Fath. Surah yang turun secara sempurna pada waktu Sulhul Hudaybiyah yang terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah. Latar belakang dari terjadinya Sulhul Hudaybiyah atau perdamaian Hudaybiyah ini adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi beliau melaksanakan umroh bersama para sahabat. Tapi dengan tidak ditentukan kapan waktu mimpi itu terjadi. Jadi kapan terjadinya apa yang diimpikan oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian beliau menyampaikan kepada para sahabat agar melaksanakan umroh pada tahun itu. Maka berkumpullah para sahabat dan juga berdatangan para sahabat yang dari luar Madinah. Sehingga terkumpul sebanyak kurang lebih 1.500 orang muslimin muslimat. Berangkatlah mereka tanpa membawa senjata, kecuali yang biasa mereka gunakan untuk sehari-hari, belati atau yang lain. Tetapi sampai di Hudaybiyah mereka dicegat oleh orang-orang musyrik Mekah. Yang intinya mereka tidak boleh melaksanakan umroh. Terjadi pembicaraan yang sangat alot. Karena belum pernah terjadi ada orang dalam sejarah kemanusiaan manusia. Sejak zaman Nabi Adam sampai pada Nabi Muhammad SAW. Ada orang mau umroh, akan umroh dihalang-halangi. Maka beliau berusaha menyadarkan orang-orang kafir Quraisy. Bahkan beliau mengutus sahabat Utsman bin Affan untuk bernegosiasi dengan musyrik kafirin di Mekah. Tapi rupanya semua usaha beliau tidak menampakkan hasil. Akhirnya terjadilah perjanjian yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah
karena tempatnya adalah di Hudaybiyah. Dalam perjanjian itu antara lain dalam beberapa klausul, salah satunya umat Islam tidak boleh melaksanakan umroh tahun itu. Dan mereka boleh datang pada tahun yang akan datang. Inilah yang membuat umat Islam kecewa. Kecewa berat hampir seluruhnya. Mereka harus pulang kembali ke Madinah. Padahal jarak Mekah dengan Hudaybiyah itu sudah sangat dekat. Mereka harus balik lagi ke Madinah yang telah mereka tempuh berhari-hari. Kecewa mereka. Banyak di antara mereka yang ragu-ragu terhadap Islam. Hanya aja yang mengungkapkan dengan kata-kata atau tindakan. Tapi ada yang cukup menyimpan dalam hati. Di antara yang mengungkapkan secara terus terang dengan ketidaksenangan mereka terhadap isi perjanjian itu adalah Umar bin Khattab. Sampai-sampai beliau bertanya kepada Abu Bakar, apa benar itu Nabi? Kenapa kita harus mengalah dengan mereka? Jawab Abu Bakar, saya yakin betul beliau adalah Nabi. Itulah suasana hati mayoritas sahabat. Nah, di tengah-tengah kekecewaan itulah turun surah Al-Fat yang Allah menggambarkan, menjanjikan kemenangan yang nyata. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau kemenangan yang nyata. Jadi kemenangan yang nyata itu bukan Fathu Makkah, tapi Sulhul Hudaybiyah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika menafsirkan ayat ini. Kalian menganggap bahwasanya kemenangan yang nyata itu adalah Fathu Makkah. Tidak. Kemenangan yang nyata adalah Sulhul Hudaybiyah. Karena dari situ nanti akan muncul kemenangan-kemenangan yang lain. Termasuk Fathu Makkah. Itu asalnya. Cikal bakalnya dari Sulhul Hudaybiyah. Dan ternyata memang setelah Sulhul Hudaybiyah itu banyak orang-orang Islam. Orang-orang kafir yang masuk Islam. Dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, itulah latar belakang dari ayat ini. Kemudian Allah di akhir dari ayat ini menyampaikan Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Ini untuk meyakinkan kepada umat Islam saat itu yang kecewa. Muhammad itu Rasulullah. Bukan bertindak dengan kehendak sendiri. Semuanya atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Juga sekaligus memberikan bantahan kepada orang yang masih ragu, yaitu orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang kafir Quraisy yang meragukan siapa Muhammad itu. Maka di sini menyatakan Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Kalian tidak mengakui, tidak apa-apa. Tapi Allah mengakui dia memang utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui ayat ini Allah menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah. Pernyataan ini mencakup semua sifat yang baik. Yang tadi saya katakan karakter. Yang terdapat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sekarang masih ada, bahkan banyak yang meragukan kalau beliau adalah utusan Allah. Biarkan mereka ragu, tidak percaya. Tapi Allah menyatakan beliau adalah utusan Allah. Dan kita sebagai umatnya yakin, seyakin-yakinnya beliau adalah utusan Allah. Nah, orang yang meyakini dan menyaksikan beliau adalah utusan Allah, itulah umat Muhammad. Itulah umat Islam. Nah, bagaimana karakter atau sifat orang-orang yang mengikuti beliau itu? Orang-orang yang mengakui beliau
sebagai utusan Allah atau umat Islam. Allah menyatakan melalui ayat ini. Yang pertama, karakter dari pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah asyidda 'alal kufar. Keras terhadap orang-orang kafir. Perhatikan kata kufar di sini. Kufar adalah salah satu bentuk jamak dari kata kafir. Karena di dalam Al-Quran bentuk jamak kata kafir itu di samping kufar ada lagi, yaitu kafirin, kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Banyak. Atau kafaroh. Ulaika humul kafarotul fajaroh. Jamak taksirnya kafir, kafaroh. Jamak muannas salimnya adalah kafirun. Nah, kufar ini sigot muntahal jumu yang menunjukkan kesan kemantapan dan berulang-ulangnya kekufuran sehingga melebihi sikap kekafiran. Sikap keras terhadap orang kafir adalah hanya mereka yang kafir yang berlebih-lebihan. Bukan kafir sembarang kafir. Kalau kafir masih tidak keras, ya hanya mereka kafirun, kita tetap diperintahkan untuk bersikap lembut. Bagaimana yang terdapat dalam surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ajak mereka itu dialog. Kalau mereka itu memang masih tahapan kafir. Kafirun. Tapi kalau mereka itu bertindak keras, maka pengikut Muhammad juga keras. Nah, sikap keras bukan berarti menganiaya. Bukan berarti menyakiti. Bukan berarti memerangi mereka. Kalau mereka itu tidak memerangi kita. Bukan. Sikap keras tercermin dalam tindakan, dalam sikap tidak kompromi. Sekali lagi, sikap keras bisa tercermin dari sikap yang tidak kompromi yang mengakibatkan terabaikannya prinsip-prinsip agama. Itulah asyiddah. Dengan demikian, sikap keras terhadap orang kafir tidak ditujukan kepada semua orang kafir, tidak. Tapi hanya orang-orang kafir yang memusuhi kaum muslimin. Terhadap orang-orang kafir yang tidak memusuhi kaum muslimin, seluruh muslimin tidak dilarang untuk berbuat baik kepada mereka. Jadi, apabila orang-orang kafir tidak memusuhi orang-orang Islam, maka umat Islam diperbolehkan untuk selalu berbuat baik pada mereka. Ini bisa kita lihat pada surah Al-Mumtahanah ayat yang surah yang ke-60 ayat yang ke-8. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya kurang lebih, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang, maksudnya orang-orang kafir, yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, jadi inilah salah satu prinsip Quran yang mengajarkan toleransi kepada orang-orang yang beragama lain. Masih banyak lagi ayatnya yang senada dengan ini. Termasuk tadi yang asyidda 'alal kufar, sekali lagi keras terhadap orang-orang kafir yang memusuhi kita. Adapun terhadap orang-orang kafir yang memusuhi orang Islam, sudah tentu Allah perintahkan. Balas mereka, karena mereka itu memerangi kamu, perangi mereka. Diperbolehkan. Jadi tidak sembarang orang kafir kita perangi, tidak. Allah menyatakan dalam surah At-Taubah ayat 123, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanul ladzina
ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilwah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya kurang lebih, hai orang beriman, perangi orang-orang kafir sekitar kamu. Kufar ya, minal kufar bukan minal kafirin. Hendaklah mereka merasakan sikap keras daripada kamu. Ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, mari kita pahami ayat-ayat Al-Quran. Begitu juga sabda-sabda Rasulullah SAW, syariat Islam dengan lebih komprehensif. Sehingga kita harus menghormati orang-orang yang tidak sama kepercayaan dengan kita. Selama mereka tidak memerangi, tidak berbuat aniaya, atau tidak menyakiti kita sebagai umat Islam. Mari sekali lagi kita tunjukkan bahwasanya muslimin adalah umat yang bertoleransi kepada pemeluk agama lain. Kenapa kita toleransi kepada agama lain? Karena memang Allah memerintahkan begitu. Jadi bukan hanya semata-mata karena ingin terwujudnya kerukunan. Itu akibat. Asal kita toleransi, kita ajar, kita laksanakan ajaran Islam, insya Allah terjadi kerukunan umat beragama. Mudah-mudahan kondisi yang sudah kondusif di negeri ini terus terjaga. Nah, itulah sikap karakter yang pertama dari umat Muhammad. Karakter yang kedua, asyiddau 'alal kufar, ruhama'u bainahum. Yang mereka itu lemah lembut terhadap sesama umat Islam. Umat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala dibagi-bagi tingkat-tingkatan. Allah menyatakan dalam surah Fatir ayat 35 tentang tingkat-tingkatan umat Islam. Jadi tidak hanya satu ya, tingkatannya. Dan semuanya itu dianggap sebagai orang Islam. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dalikal fadlul kabir. Yang artinya, kemudian kami wariskan kitab itu kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Di antara mereka ada yang pertengahan. Di antara mereka ada yang bercepat-cepat dalam melakukan kebaikan dengan izin Allah. Itulah anugerah yang besar. Jadi inilah macam-macamnya umat Islam. Ada yang zalim walaupun muslim tapi dia tidak konsisten dengan agamanya. Mungkin ya dia hanya syahadat sajalah itu. Atau yang Islam KTP-nya itu tetap muslim. Itulah yang saya pahami dari zalimun li nafsihi. Ya, itu. Sholat ya kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak dan seterusnya. Nah, itu. Yang kedua, muktasid, tengah-tengah. Nah, ini lumayan lah. Kelompok yang lumayan. Yang baik-baik tapi tidak baik-baik amat lah. Ya itu. Mungkin sholat ya cukup 5 waktu. Tidak ada sholat-sholat sunnah yang lain. Baca Quran ya mungkin kalau sempat. Tapi dia jelas mengamalkan nilai Quran secara garis besar. Ketika Rasulullah SAW dicaci dia akan bangkit. Ya itu. Ya sederhana nih. Pakaiannya pun juga pakaian sederhana. Ya itu. Jadi itulah yang muktasid yang tengah-tengah. Nah yang ketiga memang ini kelompok yang paling bagus. Yaitu sabiqum bil khairat. Orang yang bercepat-cepat melaksanakan segala kebaikan. Biidznillah. Allah menggunakan kalimat biidznillah. Dengan izin Allah. Dia sholat 5 waktu. Wah, dia sholat sunah-sunah yang lain. Termasuk sholat tahajud. Dia puasa Ramadan. Tapi dia juga
puasa sunnah Senin Kemis, bahkan sampai Daud. Dia haji tapi dia umroh, dia zakat juga sedekah. Nah inilah dengan izin Allah. Tapi tiga-tiganya tadi adalah umat Islam. Oleh karena itu, ikhwan akhwat, ketika kita ada melihat sama Islam yang belum seperti kita mungkin kebaikannya, kita harus tetap berkasih sayang pada mereka. Ya. Jadi asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum. Bersikap kasih sayang pada mereka. Allah menandaskan beberapa kali dalam Al-Quran agar kita ruhama bersama mereka. Dalam surah Al-Ma'idah, azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang beriman dan sikap tegas kepada orang-orang kafir. Rasulullah SAW sendiri menyatakan, al-mu'minu lil mu'minin kalbunyan yashuddu ba'du ba'du wa syabbaka baina asabihi. Rawal Bukhari. Orang mukmin dengan mukmin yang lain laksana satu tubuh, satu bangunan. Sebagian menguatkan yang lain, kemudian beliau mempertautkan jari-jarinya, mungkin seperti ini, kepada sesama muslim. Apapun tingkatannya tadi. Apakah itu yang zalim? Apakah itu yang muktasid? Apakah itu yang sabiqun bil khairat? Itu tetap sebagai saudara kita. Ikhwan kita, bahkan ikhwah kita sesama muslim. Inilah sikap orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Mereka bersatu, saling menguatkan, saling mencintai, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, tidak saling menghina, tidak saling mengecewakan. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyatakan dengan bahasa yang halus tapi nada ancaman. Bihasbimri'in minasyar ayyahqira akhahul muslim. Rawahu Muslim. Artinya cukup kejahatan seseorang dengan menghina sesama saudaranya muslim. Jadi tidak usah dia melakukan dosa-dosa yang lain, kejahatan-kejahatan yang lain. Tapi hanya dengan melakukan satu kejahatan, yaitu menghina sesama muslim, sama dengan melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Ini para ikhwan semuanya, bagaimana tuntunan Islam. Maka kita kadang-kadang ngeri melihat sama muslim saling mencaci, saling mengolok-olok, saling menjelekkan hanya karena masalah-masalah yang sepele. Hanya masalah-masalah perbedaan sholat yang tidak prinsip. Kemudian karena perbedaan pilihan, perbedaan partai dan sebagainya. Mereka saling mencaci, saling mengolok-olok. Seharusnya tidak begitu sama muslim. Apapun kelompoknya, apapun golongannya, bahkan apapun partainya, sepanjang mereka itu bersyahadat, menyaksikan kalau Allah Tuhannya, Muhammad adalah utusan Allah, itu adalah muslim yang kita harus lemah lembut kepada mereka. Kemudian karakter yang ketiga, ruka'an sujadan yabtawuna fadlan minallah waridwana. Kata ruka'an dan sujadan adalah sigot mubalaghah. Artinya bentuk penyangatan dari kata roki dan sajid. Jadi roki jadi ruka, sajid sajad, sujad. Jadi orang yang mengikuti beliau adalah orang yang banyak ruku, banyak sujud. Maksudnya adalah sholat. Ya, itulah pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang mereka lakukan dalam ruku dan sujud itu semata-mata mengharap karunia Allah,
bukan pujian orang. Bukan karena agar dianggap baik oleh orang lain. Atau bahkan pencitraan, bukan. Ada kadang-kadang orang yang tidak pernah sholat karena ada kepentingan suatu, kemudian sholat. Dan gambar yang di-share ke sana kemari. Ya ini. Setelah gambarnya menyebar, ya kemungkinan dia tidak sholat. Jangan sampai begitu ya. Tidak ada lagi umat Islam yang semacam ini seharusnya. Ya. Dia rukaan sujadan yabtaguna fadlam minallah wa ridwana. Jadi para ikhwan semuanya pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam adalah orang yang konsisten dalam ruku dan sujud. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Rabi'ah bin Malik al-Aslami bahwasanya dia berkata begini. Qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sal. Fakultu as'aluka murafiqaka fil jannah. Faqala awa ghairu dhalik? Fakultu huwa dhalik. Dia menjelaskan huwa dhak. Qala a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Rawahu Muslim. Rabi'ah bin Malik al-Aslami tadi pernah berkata, Rasulullah SAW pernah menyampaikan, meminta kepadaku, sal. Mintalah kamu. Coba kamu minta kepada saya apa? Tapi Masya Allah, karakter para sahabat. Mereka berpikir tentang dunia. Tidak hanya berpikir tentang akhirat. Ya, apa yang kemudian dijawab oleh Rabi'ah bin Malik. Ya Rasulullah, aku minta agar aku dapat menjadi pendampingmu di surga. Itu permintaannya. Jadi tidak minta, ya Allah, ya Rasulullah doakan saya punya ini, punya itu di dunia, enggak. Tapi dia mintanya tadi, as'aluka murafiqaka fil jannah. Saya meminta kepada engkau ya Rasulullah, agar aku dapat mendampingi engkau di surga. Berdampingan dengan engkau di surga. Kemudian beliau bertanya lagi. Enggak ada lagi yang selain itu. Kata Rabi'ah bin Malik, cukup itu saja. Angka umur juga nih, karena lebih isinya. Cukup itu saja. Maka jawab Rasulullah SAW, kalau memang itu yang kamu minta, bantulah saya untuk mendoakan dirimu dengan memperbanyak sujud. Jawaban Rasulullah sungguh sangat cerdas. Jadi dia tidak hanya menggantungkan pada dirinya, tapi dia ada usaha dan kemudian oleh Rasulullah SAW dibantu. Atau kebalikannya. Kalau memang itu yang kamu minta, nah bantu sekarang saya untuk minta pada Allah. Agar saya dapat menjadikan kamu menjadi pendamping saya. Dengan cara apa? Dengan banyak sujud. Dengan banyak sholat. Jadi orang-orang yang banyak sujud, insya Allah akan menjadi pendamping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Menurut Ibnu Katsir, ketika beliau menjelaskan ayat ini adalah bahwasanya memperbanyak sholat berarti juga memperbanyak amal. Karena sholat adalah sebaik-baik amal. Orang yang banyak sholatnya, maka banyak amalnya. Jadi yang disebutkan dengan rukaan sujadan yabtaguna fadlam minallahi wa ridwan. Ini kecerdasan para ulama. Itu tidak dalam arti dohir, banyak sujud, banyak ruku, dengan banyak sholat. Tidak. Tapi banyak beramal sholih. Ini. Ya. Jadi, orang yang banyak sholat, mesti akan banyak amal sholehnya. Karena sebaik-baik amal adalah sholat.
Begitulah pemahamannya para ikhwan semuanya. Jadi kalau kita itu secara dohir banyak sholat, tetapi amal kita yang di luar sholat belum maksimal, berarti sholat kita belum menghasilkan. Sholat yang baik akan menghasilkan amal yang baik. Jadi rukaan sujadan itu adalah orang-orang yang banyak beramal soleh. Dalam beramal, demikian selanjutnya penjelasan Ibnu Katsir kurang lebihnya, tidak untuk mencari popularitas, tidak. Tidak untuk tujuan duniawi, tidak. Tapi semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah puncak tujuan hidup mereka, yaitu mencari ridho Allah. Inilah karakter yang ketiga, ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengikut Nabi Muhammad SAW. Dia banyak ruku, banyak sujudnya, banyak sholat, dan direfleksikan sholatnya dengan banyak beramal soleh. Beramal yang baik dalam kehidupan sehari-hari, semata-mata karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat dan yang kelima insya Allah setelah jeda berikut ini. Baiklah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi telah kita simak pembahasan yang disampaikan oleh Imam Yaqzullah Mansur tentang karakter umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 poin yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, umat Islam itu adalah asidau, keras terhadap kaum kufar, kemudian ruhama, lemah lembut terhadap kaum muslim, dan rukan sujud, orang yang paling banyak ruku dan sujud. Poin keempat dan kelima insya Allah akan disampaikan oleh Imam setelah jeda berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami masih dalam program Tafsir Maudu'i. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan karakter yang keempat dari karakter umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sungguh indah kalimat ini. Tanda mereka di wajah mereka, simahum fi wujuhihim. Pada wajah mereka ada tanda kalau mereka itu banyak sujud. Jadi cerminan orang-orang yang baik itu utamanya tercermin dalam wajah. Memberi pengertian seperti tadi saya sampaikan, dampak daripada sholat itu adalah dalam kehidupan pasca sholatnya. Jadi orang mengatakan sholat khusyuk itu adalah sholat yang membawa dampak dalam kehidupan. Tidak hanya pada waktu sholatnya saja. Jadi setelah sholat itu ada dampak daripada sholatnya. Oleh karena itu jangan sampai kita sholat tetapi termasuk dalam orang-orang yang celaka. Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Siapa yang celaka itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang mereka itu lalai dari sholatnya. Saya mudahkan, lalai dari tujuan sholat. Sholat disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam tujuan. Misalnya saja kita sholat kan harus bersuci. Ini mengajarkan agar umat Islam menjaga kesucian atau minimalnya kebersihan. Karena tidak akan diterima sholat seseorang apabila dia tidak bersuci, tidak toharoh dengan wudu dan mandi.
Ini sebelum sholat. Ketika sholat, saya ambil 3 saja dari dampak yang harusnya diwujudkan dalam sholat. Pertama tadi kebersihan. Yang kedua, sholat. Itu ditentukan dengan waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Seharusnya ketika orang itu sholatnya benar, dia mesti disiplin. Jangan sampai kita sholat disiplin, tetapi dalam kerja sosial kita tidak disiplin. Berarti sholatnya belum berdampak. Ya, itu. Yang ketiga, zikir-zikir dalam sholat. Saya ambil 2 saja. Takbir dengan salam. Takbir berarti kita sebagai muslim harus memperhatikan hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salam berarti umat Islam harus memperhatikan hubungan horizontal dengan sesama manusia, khususnya orang-orang Islam. Maka ditutuplah sholat itu dengan Assalamualaikum. Diawalilah sholat itu dengan takbir Allahu Akbar. Nah, dampak-dampak itu tampak utamanya pada wajah. Wajah mereka bersinar yang menunjukkan kejernihan hati. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Man aslaha sariratuhu, aslahallahu sariratahu, aslahallahu ta'ala alaniyatahu." Yang artinya, barang siapa yang menjernihkan batinnya, maka Allah akan menjernihkan penampilan lahirnya. Sekali lagi, siapa yang berusaha memperbaiki penampilan hatinya, maka Allah akan menampakkan penampilan lahirnya. Nah, kebersihan hati itu tadi utamanya dengan sholat. Imam As-Sudi pernah berkata, as-sholatu yuhsinu wujuhahu. Sholat itu membuat wajah pengikut Muhammad itu menjadi bagus, menjadi cerah. Jadi tidak perlu mungkin dengan make up yang lain ya itu. Ini secara ekstrim ya, bukan berarti melarang make up, bukan. Insya Allah kalau kita sholat kita ini benar, wajah kita akan menunjukkan inner beauty. Jadi kecantikan dari dalam. Bukan hanya yang dari luar saja. Maka ada seorang ahli kecantikan muslimah. Utamanya wudhu. Itu yang akan membuat wajah jadi cerah. Ya. Nah, seorang ulama lain berkata, sesungguhnya amal yang baik itu menimbulkan cahaya di dalam hati. Sinar pada wajah, keluasan rizki, dan rasa cinta kepada sesama manusia di dalam hati. Jadi, amal yang baik akan menimbulkan 3 hal. Yang pertama, cahaya dalam hati. Yang kedua, sinar pada wajah. Yang ketiga, keluasan rizki. Bukan 3 tadi, 4 ya. Yang keempat, rasa cinta kepada sesama manusia dalam hati. 4 hal. Amal yang baik menimbulkan pertama, cahaya dalam hati. Sinar pada wajah. Yang kedua. Yang ketiga, keluasan rizki. Yang keempat, rasa cinta di dalam hati pada sesama. Jadi kalau kita belum bisa mencintai kepada sesama muslim, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan. Saya tidak cinta pada dia karena dia perbuatannya tidak. Jangan. Tanya pada diri kita. Apakah amal kita sudah benar? Kalau rezeki kita seret ya, tanya juga pada diri amal kita sudah baik belum? Ya itu. Jadi introspeksi yang dia perbanyak. Dan juga hati kita
misalnya selalu terasa gelisah terus-menerus, ya, sehingga wajah kita kusam. Nah, tanya pada diri sendiri, bagaimana amal kita? Nah, ya, itu. Jadi inilah para ikhwan, akhwat yang sayang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakter umat Nabi Muhammad SAW adalah yang wajahnya cerah karena bekas sujudnya. Nah, yang dimaksudkan dengan simahum fi wujuhim min athari sujud, menurut Ibnu Abbas adalah perilaku baik. Jadi pengikut Muhammad adalah orang-orang yang berperilaku baik. Itu maksud dari simahum fi wujuhim min athari sujud. Perilakunya baik menurut Ibnu Abbas. Sedang menurut Mujahid, ini salah seorang tokoh mufassir, ahli tafsir tabi'in, menyatakan yang dimaksudkan dengan simahum fi wujuhim min athari sujud adalah kekhusyukan. Jadi dia khusyuk baik dalam ibadah mahdoh atau ibadah ghairu mahdoh. Saya bisa menyampaikan mungkin salah satu kekhusyukan dalam ibadah ghairu mahdoh atau yang ibadah sosial adalah ketekunan dan keseriusan. Jadi umat Islam ketika melakukan suatu pekerjaan, dia akan serius. Itulah simahum fi wujuhim min athari sujud. Apalagi dia ibadah yang mahdoh seperti sholat dan sebagainya, dia akan serius. Indah memang karakter umat Muhammad. Oleh karena itu ini tidak ada hubungannya ya dengan bekas hitam pada dahi sebagian orang ya, karena sujud bukan. Karena ini menyatakan wajah, bukan jabhah ya. Jadi kalau ada yang misalnya dahinya hitam, itu tidak termasuk dalam ayat ini. Itu karena mungkin ya kualitas kulit seseorang kan mungkin beda-beda. Ada yang tahan gesekan, ada yang tidak tahan dan sebagainya. Ya, itu jadi jangan sampai ini dihubungkan dengan tanda dohir, yaitu dengan jidat hitam. Ya, itu tidak ada hubungannya. Ya, mohon maaf. Ada sebuah riwayat begini dari Salim bin Nadhr diriwayatkan ada seorang menemui Abdullah bin Umar. Lalu Abdullah bin Umar bertanya, siapa Anda? Orang tadi menjawab, aku adalah anak asuhmu. Nah, kemudian Abdullah bin Umar melihat ada bekas sujud yang berwarna hitam di antara kedua matanya. Beliau berkata, ini bekas apa yang ada di antara kedua matamu itu? Tanpa menunggu komentar dari orang tadi, beliau melanjutkan, sungguh aku telah lama bersahabat dengan Rasulullah SAW. Juga aku telah lama bersahabat dengan Umar bin Khattab. Aku juga bersahabat dengan Utsman bin Affan. Apakah kau lihat ada bekas tersebut pada dahiku? Kan tidak. Nah, ya itu. Tetapi juga sudah tentu tidak akan menyalahkan ya apabila kualitas kulit orang tadi tidak begitu kuat. Seperti kulit saya mungkin tidak begitu kuat sehingga bekas sujud saya kelihatan. Tapi tidak masuk dalam ayat ini ya, hanya karena kualitas kulit saya aja yang mungkin kurang kuat ya, itu. Sekali lagi, simahum fi wujuhihim adalah pada wajah, bukan hanya pada sebagian wajah ya. Apalagi kalau orang-orang Khawarij itu disebutkan sampai lututnya itu tebal-tebal karena terlalu ramanya sujud. Bahkan tangannya pun begitu. Dan seterusnya. Inilah para ikhwan semuanya karakter umat Muhammad. Umat yang berwajah cerah karena banyak melaksanakan sholat. Kemudian yang kelima, umat Muhammad adalah umat yang akan terus mengalami perkembangan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, kazar'in akhroja,
syat'ahu fa'azarahu fastaghladahu fastawa ala suqihi. Ibarat sebuah pohon yang terus berkembang. Nah, ini memang umat Muhammad semacam itu. Dulu hanya beliau sendiri. Kemudian bertambah istrinya. Kemudian bertambah ponakannya Sayyidina Ali. Kemudian bertambah Abu Bakar. Dan seterusnya, dan seterusnya. Berkembang terus. Menjadi banyak dan kuat. Perkembangan umat Islam ini digambarkan jelas. Di dalam kitab Taurat. Dan di dalam kitab Injil. Dzalika mathaluhum fit Taurat. Wa masalum fil Injil. Yang tadi. Umat Islam awalnya hanya tumbuh seperti tunas kecil. Kemudian tunas itu tumbuh dengan subur. Kian lama, kian besar. Teguh di atas rumpunnya. Sukar dicabut dan sukar dimatikan. Sampai orang yang menanam sendiri heran. Masya Allah. Begini perkembangan pohon yang saya tanam. Berkembang dengan lebat, berkembang dengan kuat, sulit untuk dicabut. Nah ini, jadi umat Islam itu akan terus berkembang. Sampai dengan saat ini, ikhwan-ikhwan. Bahkan dalam penelitian, lembaga-lembaga survei internasional tentang keagamaan, umat Islam adalah umat yang paling signifikan perkembangannya. Di Amerika saja itu umat Nasrani turun dari 78% menjadi 66%. Nah, umat Islam ini diprediksikan ketika pada tahun 210 mereka itu jumlahnya di seluruh dunia hanya 1,6. Nanti 2050 akan menjadi 2,76 miliar. Terbukti apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Jadi jumlah mereka akan terus bertambah. Dan kita bisa saksikan. Bukti daripada perkembangan umat Islam minimalnya kita lihat dari 3. 1, semakin banyaknya masjid di dunia. Kita lihat, dan kami sendiri beberapa kali ke luar Indonesia melihat. Bukan hanya banyaknya masjid, tapi juga jumlah jamaahnya pun juga bertambah. Saya pernah sholat di London bagian utara. Ya. Masjid yang dulunya kecil katanya. Saya sholat duhur. Penuh tuh masjid. Bahkan pelebarannya dengan membeli sinagog, tempat ibadah orang Yahudi yang di sampingnya, karena masjid ini tidak muat lagi, maka dia beli tempat ibadah orang Yahudi tadi, kemudian diperlebar. Dan beberapa tempat yang lain semacam itu. Jadi inilah bukti perkembangan umat Islam. Jumlah tempat ibadah itu berkembang. Dan alhamdulillah di Indonesia, walaupun toh ada di beberapa negara bagian yang jumlah katanya sih, Allah alam, jumlah umat Islamnya turun katanya. Tetapi kalau kita lihat hampir setiap Ramadan minimalnya masjid-masjid penuh dengan jamaah sholat tarawih. Ya. Nah itulah umat Islam. Yang pertama ciri, bukti bahasanya mereka berkembang. Yang kedua, makin banyaknya lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ini nggak bisa dipungkiri. Di Jakarta sekarang berapa lembaga-lembaga pendidikan Islam? Tidak hanya di Jakarta, hampir di seluruh Indonesia. Bahkan dulu-dulu tempat-tempat yang tidak ada pendidikan Islam, Masya Allah, sekarang bertumbuh, berkembang. Di bagian paling timur Indonesia, universitas yang terbesar, universitas milik umat Islam. Ya. Itu para ikhwan semuanya. Dari ikhwan-ikhwan kita di Muhammadiyah. Alhamdulillah.
Dan banyak mahasiswanya yang non-muslim. Itu di Kupang maupun di Papua. Ya. Ini. Dan tempat-tempat yang lain. Ya. Perkembangan perguruan-perguruan tempat dari ikhwan-ikhwan kita dari Persis, dari Nahdlatul Ulama, dan seterusnya. Alhamdulillah. Al-Azhar sendiri, ya itu yang di Indonesia cukup terkenal. Nah, itu terus berkembang. Ya ini. Inilah para ikhwan semua. Dan banyaknya ilmuwan yang masuk Islam. Ya rata-rata memang yang masuk Islam para ilmuwan, saintifik, ya ahli-ahli ilmu mereka. Jadi jarang orang-orang yang bodoh, ya. Walaupun toh ada, bukan berarti tidak menghargai mereka. Tapi yang kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yang banyak masuk Islam adalah para intelektual. Kemudian yang ketiga, bahasanya perkembangan dakwah. Internet ini ternyata sangat berpengaruh. Makin mempercepat perkembangan dakwah. Mana-mana kita lihat dai-dai muslim yang muda-muda bermunculan. Masya Allah. Menggantikan dai-dai yang cukup terpandang. Sekarang muncul dai-dai muda. Dan followernya jutaan, ribuan. Ini bukti umat Islam terus berkembang. Seperti tadi disampaikan oleh Al-Quran. Kazar in akhroja syat'ahu fa'azaru fastaghladu fastawa ala suqihi yujibu zurra. Nah, penggambaran perkembangan umat Islam sebagai pohon itu bukan sebagai hal yang kebetulan, bukan. Fenomena ini fenomena penting untuk kita cermati. Artinya apa? Bahwasanya perkembangan umat Islam itu memang berdasar pada ketentuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, kita hanya sekedar usaha. Yang mengembangkan Islam ini pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apabila umat Islam mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya, dia akan kuat bagikan pohon yang asalnya kecil kemudian menjadi besar. Tegak lurus di atas batangnya sehingga sulit untuk dicabut oleh orang yang tidak menyenanginya. Kalau umat Islam ingin kokoh, sekokoh pohon, ikuti tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah dengan konsisten. Yang ketiga, perkembangan umat Islam seperti pohon artinya apa? Islam berkembang akan mengayomi dan memberi manfaat kepada siapa saja. Bagikan pohon rindang yang akan memberi keteduhan bagi orang yang bernaung di bawahnya. Siapapun juga. Jadi ketika umat Islam berkembang, maka orang-orang yang non-muslim akan ternaungi. Bagikan pohon yang akan menaungi siapa saja yang bernaung di bawahnya. Jadi tidak perlu ditakutkan. Perkembangan Islam justru akan membahagiakan orang-orang yang non-muslim. Nah, hanya memang yang keempat. Perkembangan umat Islam akan membuat murka orang-orang yang tidak senang. Orang-orang kafir yang tidak senang. Nah, jadi mereka melihat perkembangan itu merasa terancam. Padahal tidak. Karena apa? Islam ini jelas rahmatan lil alamin. Jadi orang-orang yang non-muslim seharusnya tidak perlu takut dengan perkembangan Islam. Tidak perlu mereka marah dengan perkembangan Islam. Tidak perlu. Karena apa? Islam ini seperti pohon tadi. Dia akan menaungi siapa saja. Nah, jadi para ikhwan semuanya, inilah gambaran dari perkembangan umat Islam. Tidak bisa dihambat, tidak bisa. Allah menyatakan dalam surah As-Saff, yuriduna liyutfi'u nurallah biafahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir berusaha untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulutnya, dengan tipu daya mereka. Tapi justru Allah
menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membencinya. Nah, jadi perkembangan Islam memang tidak bisa dihambat. Tetapi sudah tentu ya, ini harus dibarengi juga dengan usaha kita. Allah nanti akan mengembangkan. Soalnya Allah sudah berjanji di ujung ayat, wa'adallahu ladina amanu wa amilus solihati minhum, dan seterusnya Allah menyatakan bahwasanya Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh untuk memberi ampunan dan pahala yang besar. Demikian ikhwan akhwat karakter umat Muhammad yang saya simpulkan ada 5. Yang pertama, dia itu keras terhadap orang kafir yang keras terhadap mereka. Yang kedua, lemah lembut kepada siapa saja umat Islam, kepada umat Islam dalam tingkatan apapun juga. Yang ketiga, dia banyak rukuk dan sujud, artinya sholat karena Allah. Yang keempat, wajah mereka tampak bekas sujud, artinya sholatnya bawa dampak dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, dia akan terus mengalami perkembangan. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam dapat merasakan perkembangan Islam yang membawa rahmat bagi semesta. Demikian, kurang dan mohon maaf. Hada nukum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat, demikian tadi pembahasan tentang Quran surat Al-Fat ayat 29, yaitu tentang karakter umat Nabi Muhammad SAW dalam program Tafsir Maudhu'i bersama Imam Yaksallah Mansur. Akhirul kalam, kami dari studio mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Ila liqa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.